Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat menikmati anugerah Tuhan, menikmati segala kasih dan kemurahan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan masih memperkenankan kita pagi hari ini dapat bertemu lagi, dan pagi yang baik ini mari kita menyediakan diri kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih anugerah-Mu kami boleh nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, mendasari seluruh kegiatan dan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita pagi hari ini yaitu korban yang memuliakan Tuhan dan berkenan kepadanya. Sekali lagi, korban yang memuliakan Tuhan dan berkenan kepadanya. Nah, pagi hari ini kita perlu mengerti, kita perlu memahami, kita perlu menyadari bahwa kadangkala pola pikir kita, kadangkala pemahaman kita tentang korban, tentang persembahan itu berkaitan dengan uang. Ya. Sekali lagi, kadangkala kita berpikir, kadangkala kita punya satu persepsi di dalam hidup ini bahwa korban atau persembahan itu selalu berkaitan dengan uang. Padahal tidak seperti itu. Ya, berbicara tentang korban di dalam perjanjian lama ada apa? Korban binatang yang dipersembahkan sebagai korban kepada Tuhan. Ya. Ada korban dari hasil pekerjaan umat Tuhan yang juga dibawa, dipersembahkan kepada Tuhan. Namun pagi hari ini kita juga akan melihat dari sisi yang berbeda tentang apa? Makna, tentang arti dari korban itu sendiri. Nah, lewat firman Tuhan pagi hari ini, kita mau memperhatikan, kita mau melihat korban yang memuliakan Tuhan dan berkenan kepadanya yang bagaimana. Yang pertama adalah ucapan syukur. Yang pertama adalah ucapan syukur di dalam ayat 15. Dikatakan sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi yang pertama adalah apa? Ucapan syukur. Ucapan syukur adalah korban. Dikatakan mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan syukur yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah korban yang memuliakan nama Tuhan. Korban yang ketika kita bawa, kita ungkapkan lewat kata-kata ucapan syukur kita kepada Tuhan, itu memuliakan akan nama Tuhan. Nah, ayat yang senada kita bisa memperhatikan di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23a. Sekali lagi, Mazmur 50 ayat 23a, di sana dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Dikatakan sekali lagi, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban,
ia memuliakan aku. Jadi kita memperhatikan bersama-sama pagi hari ini bahwa korban yang memuliakan Tuhan dan berkenan kepadanya adalah apa? Ucapan syukur. Yakni apa? Yakni ucapan bibir kita yang memuliakan namanya. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di tengah-tengah kita menjalani kehidupan ini, kita harus menyadari bahwa bersyukur adalah sebuah korban persembahan. Nah, karena bersyukur adalah sebuah korban persembahan, maka harus kita lakukan setiap waktu, harus kita lakukan setiap saat. Ya, bersyukur bukan kita lakukan sewaktu-waktu. Bersyukur bukan kita lakukan pada hari-hari tertentu. Bersyukur bukan kita lakukan hanya sebatas pada momen-momen tertentu. Tidak. Bersyukur harus dilakukan setiap saat, setiap waktu, bahkan di dalam segala kondisi dan keadaan yang kita hadapi. Rasul Paulus memberi nasihat kepada orang-orang percaya yang ada di Tesalonika. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 di sana dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, dalam segala keadaan, dalam segala waktu, kondisi. Mari mengucap syukur. Karena apa? Yang pertama, mengucap syukur adalah korban persembahan yang memuliakan Tuhan. Korban persembahan yang memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, korban yang memuliakan Tuhan dan berkenan kepadanya yang bagaimana? Yang kedua adalah berbuat baik dan memberi bantuan. Sekali lagi, berbuat baik dan memberi bantuan. Di dalam ayat 16 dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, yang kedua adalah dikatakan berbuat baik dan memberi bantuan. Adalah korban-korban yang berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Dalam kita menjalani aktivitas kita, dalam kita menjalani keseharian kita, dalam kita menjalani kehidupan ini, mari belajarlah untuk berbuat baik. Berbuat baik dengan apa? Membantu, menolong orang lain. Firman Tuhan berkata, karena dengan berbuat baik merupakan korban yang berkenan kepada Allah. Dengan membantu, menolong orang lain adalah korban yang berkenan kepada Allah. Nah, mari kita mau lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Janganlah kamu lupa berbuat baik, dikatakan. Bahkan di dalam Galatia 6 ayat yang ke-9 dan 10 di sana dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi berbuat baik, jangan jemu, jangan lupa. Ya, selagi ada kesempatan berbuat baik. Karena akan datang masanya kita apa? Menuai kalau kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang-orang percaya, mari terus lakukan kebaikan di dalam hidup ini. Mari terus menolong, membantu orang lain, terutama kawan-kawan kita seiman, terutama ya, saudara-saudara seiman. Kita mau lakukan itu. 2 Tesalonika 3 ayat 13 berkata, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jangan jemu-jemu berbuat apa yang baik. Bahkan firman Tuhan jelas bahwa karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi, biarlah orang lain
melihat kebaikan hati kita. Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang kelima, di sana dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Puji Tuhan, pagi hari ini biarlah firman Tuhan, dua hal yang sudah kita lihat sebagai korban yang memuliakan Tuhan dan berkenan kepadanya, yaitu yang pertama mengucap syukur, dan yang kedua berbuat baik dan membantu orang lain. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman itu menjadi rema, firman itu jadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami terus bersyukur, ajar kami untuk terus berbuat baik. Karena korban-korban yang demikian, yang memuliakan Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Berkati hidup pribadi kami, berkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha kami. Berkati juga iman, kasih dan pengharapan kami, ketekunan, kesetiaan kami diberkati oleh Engkau. Sepanjang hari Tuhan pelihara kami, jaga lindungi, pagari setiap kehidupan kami. Bahkan apa yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.